Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam ini telah memasuki 21 Dzulqa'dah 1438 Hijrah. Di antara sekian hamba-hamba Allah terkhusus di sekitaran Yogyakarta ini yang tengah menjalani aktivitas kehidupannya, ternyata Masya Allah, antum yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk berada di masjid ini dan sekitarannya, meluangkan sebagian aktivitas dunianya untuk belajar tuntunan agama. Bahkan saya dengar kita mulai jam 8 ini, bahkan ada yang sudah datang ke masjid sejak asar. Saya hanya bisa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siapapun tanpa kecuali yang belajar di malam ini dan meluangkan segenap waktu dan tenaganya, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, perhatikan kalimatnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun, man, kalau di gramatikal bahasa Arab, man itu disebut dengan ismun mausul, yadullu ala al-ammiyah. Huruf sambung yang menunjuk pada objek atau bahkan subjek tanpa batas. Dia bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batas. Kata Nabi, siapapun yang menyiapkan dirinya, lalu dia menempuh perjalanan bukan untuk mencari dunia, tapi berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang agamanya sekalipun sedikit, nakirah. Lihat kalimatnya, maka setiap tetes keringatnya, derap langkahnya, detik perjuangannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, kitab kedua di Al-Bukhari, pembahasan kedua, nomor hadis 71, paling kiri sebelah atas dalam kitabnya, ditegaskan lagi melalui hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, sebelumnya disebut dengan Abdul Syams, kemudian pindah kepada Kristen. Dari situ mendengar ada Nabi di Madinah, tidak puas dengan kepercayaannya, pindah kemudian ke Madinah, masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Serius keislamannya, beliau belajar sampai meriwayatkan banyak hadis, kisaran 7.000 hadis. Di antara hadisnya beliau pernah menyampaikan, lihat kalimatnya, qala Rasulullah SAW. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Anda bayangkan, kalau Anda disebut baik oleh seluruh orang di Yogyakarta, jangan dulu berbahagia. Karena orang barangkali di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Kalau se-Jawa menyebut Anda orang baik, orang Sumatera belum tentu mimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, se-Asia belum tentu bisa mengenali kita. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda yang terbaik, maka selangit dan bumi akan mengatakan tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan Anda. Maka ketika seseorang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, ternyata Masya Allah, bukan dunia yang pertama kali diberikan, bukan kedudukan pertama kali diangkat, bukan harta yang diluaskan, tapi lihat kalimat nabinya, yufaqihu fid din. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau tergerak belajar dari sebagian tuntunan agamanya.
Maka silahkan teman-teman perhatikan. Dari sekian hamba Allah yang hidup sampai malam ini, siapa yang diringankan oleh Allah langkahnya sampai datang ke masjid ini? Ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah saya katakan, saya tidak mengenali antum pada umumnya. Saya tidak pernah mengundang antum. Siapa yang bisa meringankan langkah antum ke sini? Melembutkan hati anda. Datang dari sejak awalnya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, mustahil anda ada di sini. Anda masih bisa punya peluang ke tempat lain. Ada waktu untuk istirahat. Persiapan besok beraktivitas. Ada yang sedang rekreasi. Ada yang macam-macam. Tapi langkah anda memilih ke sini. Kalau bukan Allah yang inginkan anda jadi lebih baik, siapa yang inginkan lagi? Karena itu teman-teman sekalian, berita baiknya, jika Allah sudah menginginkan kita berubah lebih baik, maka ambillah cinta itu, pertahankan kebaikannya karena tidak mudah untuk meraihnya. Maka saya berhusnudzon pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapapun yang langsung datang, ditempatkan, duduk, hadir bersama kita saat ini, demi Allah saya katakan, tidak lain kecuali Allah menginginkannya orang-orang itu berubah jadi baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan amin, kita mesti belajar dulu. Karena kita baru setengahnya di sini. Ya. Baik, kalau sudah seseorang dianggap baik oleh Allah, apa yang diberikan kemudian? Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah. Saya persingkat dulu ya. Dulu ada orang pernah berbuat banyak keburukan. Dosanya melimpah. Bahkan pernah bunuh 100 orang. Dia bunuh 100 orang. Hidupnya penuh dengan sifat onar. Mabuk hampir tiap hari. Banyak keburukan dia kerjakan. Allahu Akbar. Satu ketika, mohon maaf, hidayah Allah datang menyentuh dirinya. Tolong catat kalimat ini ya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bernama manusia, kecuali sepanjang ia sebelum kembali kepada Allah, nyawa sampai di kerongkongan, kecuali hidayah Allah akan sampai pada dirinya. Dikurang tepat kalau ada kalimat mengatakan, ada orang yang tidak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah, yang ada itu ketika diberi, dia tidak mau mengambilnya. Ingat betul rumus ini ya, ini rumus Quran. Setiap manusia pasti berpeluang mendapatkan hidayah. Tapi tidak setiap yang diberikan hidayah mau mengambil hidayah itu. Itu persoalannya. Bahkan seburuk apapun manusia, saking sayangnya Allah, sifat rahmannya menjadikan Allah adil, memberikan kesempatan untuk kembali pada kebaikan. Saya beri contoh manusia paling buruk yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang kenal Fir'aun di sini. Ternyata bukan cuma di Lampung ya, luar biasa. Di Jogja ada yang kenal Fir'aun. Baik. Tadi pagi, Masya Allah, ada yang kenal Al-Hasan. Kemarin di Makassar ada yang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Di sini Fir'aun. Baik. Manusia paling buruk mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter mengaku Nabi. Dia mengaku Tuhan. Hobinya bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir sudah disembelih. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Menantang Nabi. Luar biasa. Ngaku Tuhan, bunuh orang, nantang Nabi, buruknya luar biasa. Tapi sifat adil Allah menjadikan kasih sayangnya berlaku umum untuk semua makhluk, diberi kesempatan untuk kembali. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Berikan dia petunjuk, dia sudah mulai menyimpang. Anda bisa bayangkan nggak? Satu makhluk paling jahat luar biasa dikirimkan dua nabi untuk berubah. Kita sampai malam ini, sampai dengan menjelang kiamat, cuman satu nabi nggak pernah lihat. Ini makhluk ini, dua nabi langsung. Bahkan ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakan kepadanya dengan lemah lembut. Jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Kemudian mulai merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang pernah mengaku Tuhan saja, hobinya bunuh orang, banyak melakukan tindakan kejahatan, diberikan hidayah oleh Allah, cuman dia tidak mau mengambilnya. Masa antum yang tidak pernah bunuh orang, tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah menantang Nabi, tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi kalau Fir'aun sudah pernah diberikan, dia tidak mau mengambil, bukan dia nggak dapat. Nah antum sekarang Masya Allah diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal pilihan anda mau mengambilnya atau tidak. Kalau anda ingin sama-sama tidak mengambilnya, maaf, anda keduluan. Anda terlambat. Dan tolong jangan bersaing dengan Fir'aun. Dia raja, anda bukan. Dia punya pasukan, anda bukan. Anda tidak memilikinya.
Dia mengaku Tuhan, Anda tidak. Dia menentang Nabi, Anda tidak. Lantas Anda ingin menyaingi Fir'aun untuk tidak mengambil hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Anda miliki? Karena itu teman-teman sekalian, perhatikan. Hidayah kadang datang dari mana saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan katakan saya saleh, karena menurut Allah barangkali saya tidak sebaik Anda. Cuma aib saya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aib Anda sebagian dibuka untuk mengoreksi diri supaya Allah tutup saat di akhirat nanti. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia sempurna. Orang baik sekarang belum tentu punya masa lalu yang baik seperti saat ini. Setiap ikan yang gemuk selalu ada saja tulangnya. Seperti halnya ikan yang kurus selalu punya kesempatan untuk punya dagingnya. Karena itulah si pembunuh 100 orang tadi. Hidupnya penuh dengan onar. Tiba-tiba datanglah hidayah Allah. Ada datang kepada jiwanya. Kapan saya bisa berubah? Konsultasi dia kepada seorang syekh. Kata syekh di sana, Masya Allah, Anda beruntung. Karena tidak ada orang yang sempurna. Bukan berarti Anda tidak bisa jadi baik, tapi lingkungan Anda tidak mendukung Anda untuk jadi orang baik. Keluar dulu dari sini. Hijrah ke tempat sana. Kemudian belajar di sana. Maka dengan itu engkau akan berubah jadi lebih baik. Allahu Akbar, apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia ambil hidayah Allah. Dia berangkat setapak demi setapak. Setiap jejak kakinya diberi istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertobat. Dan ciri khas orang tobat disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Posisi paling kanan di pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Begitu dia melangkah, dia bertobat kepada Allah. Cinta Allah didapatkan. Nah kalau seseorang dicintai oleh Allah, maka persamaan Quran berikutnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Lihat persamaannya, ujung ayatnya. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah cintai kalian. Maka yang diberikan oleh Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Maka setiap dia berjalan, dia tobat, cinta Allah didapatkan. Begitu cinta didapatkan, semua dosanya diampuni. Allahu Akbar. Setiap tapak dosa diampuni. Tapak dosa diampuni. Maaf, di pertengahan tiba-tiba belum sampai ke tujuan. Thumma yudrikul maut. Datanglah maut kemudian menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya mengampuni semua dosa-dosanya, langkahnya menghadirkan amalan baru. Dengan itulah kemudian turun pahalanya. Kata Nabi, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Pernah bunuh 100 orang. Mabuk setiap hari. Buat onar luar biasa. Mau berangkat ke majelis ilmu, di pertengahan meninggal, masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Gak apa-apa, kalau pernah angkat tangan, saya antar ke polisi, ada di luar. Antum gak pernah bunuh orang? Mabuk tidak pernah. Berbuat buruk tidak seperti orang tadi. Dan berita baiknya, antum sudah sampai ke majelis ilmu, sudah duduk, masa nggak bisa masuk surga? Jadi kalau Allah sudah inginkan Anda jadi orang baik, hadir di sini, lalu kemudian Anda tidak bisa masuk surga, yang salah bukan Allah. Yang salah Anda tidak komitmen untuk berubah diri Anda dengan lebih baik lagi. Kurang apa lagi? Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Dia belum lihat syekhnya, belum lihat gurunya, belum lihat ustadznya. Antum kurang apa lagi? Datang, mesinnya bagus, ada snacknya, ustadznya datang sendiri, kadang nulis sendiri, juga menghapus sendiri. Di live juga. Dengan semua ini belum membantu Anda untuk menyentuh berubah lebih baik. Anda perlu apa lagi? Nah, karena itulah teman-teman sekalian, di permulaan jumpa kita ini, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan malam ini untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini insya Allah akan membantu kita sedikit demi sedikit dengan izin Allah memperbaiki keadaan kita. Baik, terkhusus nanti dengan baik itu negara kita pun akan terbantu. Karena kalau semuanya jadi baik, maka dampak kebaikan itu akan meluas dalam lingkungan sekitaran kita. Baik, kita belum mulai ya, ini baru muqaddimah. Kita coba mulai bahasan kita untuk malam ini. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada seluruhnya, teman-teman Kokam di PWM, teman-teman yang bersabar, insya Allah sekali lagi mudah-mudahan ada kebaikan untuk semuanya ya. Ini saya keempat kali ke Jogja. Ya, pertama tahun 2002 di dekat Monjali itu ada pesantren Jil Quran, Taruna Quran. Kedua tahun 2013 itu asuhan Ustadz Umar Budi Hargo kalau tidak salah. Kemudian tahun 2013 kita di UI. Kemudian yang terakhir 8 bulan lalu, tepatnya 8 bulan 12 hari. Ya, itu tanggal 2 Desember tahun 2016 di Masjid Jogokarian ya. Hari Jumat saya sampai masih gerimis waktu itu. Ya, alhamdulillah ini yang keempat ada dengan teman-teman. Kita akan bahas tentang jejak Islam di Nusantara. Baik, mohon izin sebelumnya kita coba biasakan dulu ketika membahas sesuatu,
Supaya akar bahasan kita kuat, maka kita ambil pesan Nabi SAW untuk membahas segala apapun dengan dasar argumentasi yang kuat, dengan ilmu yang bersanad, sehingga dengan dasar itu bahasan kita bisa lebih maksimal. Jika dipersoalkan kita bisa menjawab, dan jika diamalkan tenang hati kita untuk mengamalkannya karena punya dasar amalan yang kuat. Sepakat sampai sini? Baik. Bismillah, saya coba tuliskan dulu. Rumus tadi itu ada di hadis Muslim. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim yang syarah Imam An-Nawawi ada 9 jilid, antum buka jilid yang pertama, ya. Sahih Muslim jilid yang pertama. Antum temukan di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Yang punya saya terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya, saya dapatkan di Mesir waktu itu 26 Juli, ya, tahun 2006. Di belakang Husainiyat, harganya masih 450.000. Lihat rumus Nabi ya. Babul isnad minad din. Saya berikan rumus ini dulu sehingga nanti bisa diterapkan saat belajar dengan ustadz manapun, dimanapun kita belajar dalam bahasan apapun. Bismillah. Babul isnad minad din. Bab belajar dengan tuntunan sanad itu, runtutan keilmuan yang jelas pada sumber primernya. Isnad itu asalnya dari kata sanad. Ya, sanad. Silsilah riwayat pengetahuan sampai ke sumber utamanya. Jadi kalau Anda menerima misalnya informasi, Anda sampaikan lagi, dilacak sampai ke sumber utamanya, itu disebut dengan sanad. Ketika kita akan belajar tentang din, perhatikan, petunjuk dari Nabi dirangkum oleh Imam Muslim, maka semua yang terkait dengan din, maka lacak dasar argumentasinya, sumber pengetahuannya sampai sumber yang paling utama kepada Nabi SAW. Ketika Anda ingin mempelajari riwayat-riwayat ini, urutan keilmuannya, informasi sampai ke Nabi, maka turunan ilmunya disebut dengan isnad namanya. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Belajar mencari pengetahuan dari agama kita yang bersumber sampai ke sumber primer, itu termasuk yang menentukan dalam agama. Maaf, jadi kalau kita belajarnya keliru, dasar argumentasinya salah, maka nanti praktek agamanya pun akan keliru. Saya beri contoh misal. Kalau din itu artinya apa? Bukan. Kita sepakat ya, mumpung ini masih pertama kali kita belajar. Kalau tidak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Ya. Tidak usah mengarang, karena mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Baik ya? Baik, syariat, katakan apa? Wallahu a'lam. Baik ya? Sepakat ya? Jangan terlalu lama pikirnya, waktu kita sudah terlambat nih ya. Baik. Nanti antum kelamaan habis waktu. Apa yang disebut dengan ad-din? Bukan wallahu a'lam, ada artinya ya. Lihat sini. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya kasih persamaan sebentar supaya paham betul apa yang kita pelajari. Perhatikan sini, yang disebut ad-din itu Islam. Inna ad-dina, sungguh yang disebut dengan din, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah enggak ada din makna yang lain kecuali al-Islam. Nah, sekarang Anda akan praktek tentang keislaman misal. Apa itu Islam? Pahami dulu apa itu Islam. Baik, lihat Nabi menerangkan tentang Islam. Hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, nomor hadis ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau enggak punya Sahih Muslim, lihat Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang Islam, beliau jawab, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika disebutkan Islam, poin-poinnya yang pertama kali adalah ibadah. Sekarang kita praktekkan rumus ini. Antum ingin ibadah, bagian dari Islam. Contoh salat. Ketika Anda ingin mengerjakan salat, kan nggak mungkin tiba-tiba Anda langsung salat. Pasti Anda akan belajar bagaimana caranya salat ditunaikan dengan baik. Belajar ilmunya. Nah, ketika Anda belajar ilmu tentang salat itu, maka rumusnya kata Nabi ini, pelajari dasar pengetahuan itu yang bersumber langsung pada keterangan sumber primernya, pada Nabi SAW. Anda salah belajar, maka praktek salatnya pun akan keliru. Al-Bukhari, nomor hadis 744.
Di hadis Muslim hadis 397, ada seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, hidup di masa Nabi, salat di masjid Nabi, dan di samping Nabi, Nabi di sisi yang lain. Ternyata ketika dia selesai salat, salam ke kanan dan ke kiri, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, "Wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Balik lagi Anda salat karena Anda belum salat, padahal dia sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi mengulang kalimat serupa, Anda balik lagi salat karena Anda belum salat. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, diajarkan, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau Anda ingin salatnya sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya. Tsumma istaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Begini cara menentukannya. Kemudian baru bertakbir sampai selesai salam. Setelah beliau menyampaikan kalimat itu, diajarkan seluruhnya. Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis melihat saya salat. Anda bisa bayangkan seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Tapi cara belajar salatnya tidak fokus saat Nabi mengajarkannya. Maka ketika dia praktekkan tidak sesuai sepenuhnya dengan petunjuk Nabi, kata Nabi, ulangi salatnya. Anda belum salat. Salah belajar, bisa keliru dalam praktek. Sekarang coba tarik garis itu kepada kita sekarang. Antum sahabat Nabi juga bukan. Tinggal bukan di zaman Nabi. Salat bukan di masjid Nabi. Dan tidak di samping Nabi. Dan Anda merasa tenang dengan salatnya. Dan dengan itu Anda belum mau juga untuk mempelajari dan menyempurnakan cara salatnya. Nah, ini poinnya. Maka kita turunkan dulu, setiap belajar apapun dalam agama, kita turunkan sanadnya, kita gali kemudian argumentasinya, dari situ baru kita turunkan pembahasannya. Nah sekarang, malam ini Anda membuat judul tentang jejak Islam di Nusantara. Kita turunkan dulu referensinya, sampai sumber yang paling utama. Dari situ baru kemudian kita bahas, kita lihat pendapat para ulama, baru kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan. Sepakat sampai sini? Halo? Sepakat ya? Akan tinggal sepakat saja ya. Baik. Bismillah. Baik, nggak apa-apa, ini konsentrasi ya. Baik. Biasa. Di setiap tempat kedatangan pertama selalu begini nih, ya. Baik. Nerangkan, tulis, hapus ya, luar biasa ya. Antum santai aja. Gak apa, tenang aja Mas ya. Baik. Bismillah. Saya tulis ya. Jejak Islam di Nusantara. Nusantaranya sampai jadi Indonesia atau Nusantara saja? Sampai jadi Indonesia ya, karena ini kan salah satu mempersiapkan Hari Kemerdekaan Indonesia, sampai jadi Indonesia. Saya kasih kurung. Baik, saya percepat ya, saya turunkan dulu dalilnya yang sampai ke sumber utama. Sumber utama yang tidak bisa diragukan cuma dua. Satu Al-Quran, kedua Sunnah. Dalam hadis. Jadi saya turunkan dua ini dulu, baru kita lihat keterangan para ulama dalam kitab mereka. Satu, Quran. Manusia pertama dulu saat diciptakan. Mohon maaf saya agak cepat ya. Quran surah 15 ayat ke-28. Diperkenalkan pada malaikat. Quran surah kedua. Kemudian dari ayat 30 sampai masuk surga ayat 35. Kemudian turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Kemudian diberikan petunjuk di sini. Bertemu lagi dengan istrinya. Quran surah ke-7 ayat 189. Quran surah kedua ayat 233. Quran surah keempat ayat yang pertama mulai menyebar. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian masuk generasi zaman Nabi Nuh. Quran surah ke-71 ayat pertama sampai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-6 ayat 76 sampai dengan 80. Beliau juga disebut dengan Islam. Quran surah kedua ayat 131. Langsung ke masa Nabi Muhammad, Quran surah keempat ayat 163. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40.
Dan Quran surah ke-47 ayat yang kedua, Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kemudian turunkan lagi. Diberikan hidayah untuk disebarkan, Quran surah kedua ayat 185. Disebut kemudian semesta alam, Quran surah ke-21 ayat 107. Diminta umatnya masuk Islam, Quran surah kedua ayat 208. Kita temukan dulu kata per kata, kan baru Islam ya. Nah, satu, belum ke sini. Baik ya. Kemudian mulai menyebar, kita turunkan dulu. Boleh berdakwah, Quran surah ke-74 Al-Mudaththir, turun satu dulu sampai dengan ayat ke-7. Kemudian pola dakwahnya Quran surah ke-16 ayat 125. Kemudian mulai menyebar sampai dengan ke kita. Saya turunkan keterangan saja dulu. Buku dulu ya. Hadisnya nanti saya turunkan supaya ada ruang di sini untuk menulis. Yang paling kuat argumentasinya barangkali di buku Api Sejarah. Ini lebih banyak didapatkan di sini. Anda bisa cari cetakan yang pertama kali terbitan Surya Madani. Terakhir dicetak itu cetakan yang ke-6. Di bulan Juli. Itu kan? Tahun 2006. Kemudian di bulan Jumadal Ula tahun 1434 Hijrah. Anda lihat di halaman pertama kali ke-8. Paling kiri sebelah atas. Ini hubungan antara Arab, Cina, Nusantara. Kemudian sampai ke Nusantara, dulu ini, temukan ini. Buka di halaman 148. Paling kiri di pertengahan, ini masanya Prabu Siliwangi. Punya 3 orang anak, nanti saya turunkan. Di antara anaknya nanti nyambung sampai ketemu Ahmad Jumadil Kubra. Nanti saya turunkan kisahnya, masuk ke halaman 347, paling kanan di pertengahan. Di sini ada 4 orang, nanti ada pertemuan. Sampai ke Muhammadiyah ya. Dari Muhammadiyah sampai ketemu Kokam, Pastabikul Khairat. Baik kan? Fine. Kita turunkan dulu. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 104. Paling kanan di pertengahan, ini dasar berdirinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, nanti kita turunkan nasabnya juga setelah pertemuan dari sini. Terakhir Kokam lah ya. Pemuda Muhammadiyah, Quran surah kedua ayat 148. Posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Ini dulu aja ya. Ini dulu saja supaya ada space untuk menulis ke sini dan kita nanti bisa urutkan turunan-turunannya. Saya mau sepakat dulu, kita sampai jam berapa? Oh, baik. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah, nggak ada masalah ya. Saya jam 10 pulang, antum sampai jam 4 juga silakan. Nggak ada masalah. Bismillah. Ya, mari kita lihat dulu. Kita pelan-pelan. Jadi setiap tema itu kita turunkan dulu supaya paham maknanya. Jadi kalau ada jejak Islam, yang dimaksud Islam itu apa? Kita pahami dulu. Seperti apa jejaknya dari sejak Islam diturunkan, dibawa risalahnya, sampai kemudian datang ke Nusantara. Nusantara itu apa? Seperti apa gambarannya? Sampai jadi Indonesia dan seterusnya. Baru kemudian kita simpulkan di akhir. Tapi pertama, kita mulai dari Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Baik, ini tentang manusia pertama ketika diciptakan. Ini saya nggak akan lama membahas ini dan agak cepat saja. Ya. Setelah Allah menciptakan sebelumnya malaikat, kemudian jin, setelah itu baru diciptakan manusia. Ya, jadi jin diciptakan sebelum manusia. Quran surah ke-15 ayat 27, itu jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia dari bahan bakar api yang menyambar-nyambar. Setelah itu diciptakan manusia. Lihat penyebutannya. Awas hati-hati ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Allah firmankan pada malaikat dan jin menyampaikan Allah akan ciptakan makhluk baru namanya bashar. Dan kemudian diterjemahkan dengan manusia. Tolong ingat betul ini ya. Nanti dalam kajian yang berbeda kita bisa perdalam. Baik, pertama kali nama manusia disebutkan dengan bashar. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Bentuk tunggalnya bashar. Sebagai informasi, Anda mesti ingat, nanti kalau setiap baca Al-Quran,
Anda akan menemukan beberapa jenis nama manusia. Umumnya ada 5. Kadang disebut bashar, kadang disebut juga dengan ins, al-ins, dan sering disandingkan dengan jin. Ya ma'syarul jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, al-insan. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah berbeda. Kadang disebutkan dengan nas, nas. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Baik. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, esensi yang terkait dengan kita sekarang, nanti lihat. Kadang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31. Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 7 tempat berbeda. Bani Adam. Nah sekarang, ketika Allah sudah ciptakan manusia pertama, kemudian disampaikan kepada malaikat tentang visi dan misi penciptaannya, supaya dia nanti menjalani kehidupan di bumi. Diberi nama dengan Adam. Saya persingkat sampai situ. Jadi, di sini diperkenalkan, tugasnya bukan di langit, tapi akan turun ke bumi, menjalani hidup di bumi. Awas, karena kalau kita belum bicara bumi, Nusantara nggak akan ketemu. Nusantara adanya bukan di langit, tapi di bumi, gitu kan? Makanya kita harus turunkan dulu sampai ketemu Nusantara. Disampaikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi khalifah. Di Adam ketika diciptakan, manusia pertama, diciptakan oleh Allah, yang sifat penciptaannya beda dengan malaikat dan jin. Makanya disebut dengan bashar. Bahannya lain. Ya. Supaya cepat, diperkenalkan misinya ada di bumi. Namanya disebut dengan Adam, ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam. Fokus. Kemudian untuk sementara, ya, dididik di surga. Setelah itu diturunkan ke muka bumi, ayat 38-nya. Sampai sini dulu, posisi paling kanan sebelah atas. Perhatikan. Di sini saya mau memulai bahasan pokoknya. Qul nahbitu minha jami'a. Sekarang turunlah Adam dan istrimu semua turun ke bumi. Dan nanti iblis ikut turun. Baik, lihat kalimatnya. Biarkan iblis dengan alamnya. Sekarang kita turunkan Adam saja. Lihat kalimatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. 1. Jika nanti setelah turun hidup di bumi, kalian mengikuti hudan, petunjuk hidup dariku. Hudan, pedoman hidup. Saya kotaki, ingat betul ini ya. Jika nanti saya turunkan hudan, pedoman kehidupan. Faman tabi'a hudaya, maka saya jamin siapapun yang mengikuti petunjuk hidup, pedoman kehidupan yang saya telah tetapkan ini, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka saya jamin, kata Allah, dimanapun dia hidup di sisi bumi, bagaimanapun keadaannya, maka hidupnya 1, tidak akan pernah gelisah, wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih. Fokus sebentar. Ini sudah saya terangkan, setiap yang saya tulis dan saya terangkan, boleh saya hapus? Baik, saya hapus dulu ini ya. Ini sudah. Baik. Perhatikan baik-baik. Allah turunkan hudan, pedoman hidup kepada Adam. Tapi ketika menyebutkan fungsi hudannya, ternyata bukan hanya untuk Adam. Kata Allah, siapapun yang mengikuti pedoman hidup ini, maka aku akan jamin hidupnya fala khaufun, tidak akan gelisah. Masya Allah. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih. Saya tanya pada antum semua, kalau tidak gelisah itu, ya persamaannya apa? Bukan gelisah, kalau gelisah lawannya. Lawan dari tidak gelisah adalah gelisah. Persamaan dari tidak gelisah apa? Tenang. Tenang. Tidak sedih, persamaannya apa? Senang, Masya Allah. Perhatikan sini ya, teman-teman, lihat fokus ini ya. Kata Al-Quran, ini jelas, dan Al-Quran tidak pernah keliru. Allah menegaskan, semua yang diutus untuk hidup di bumi itu, tujuan kehidupannya, jalani hidup sebagai khalifah. Dan ketika Anda hidup di bumi, dijamin oleh Allah, hidupnya untuk tenang dan senang. Jadi ternyata, Allah tidak pernah menginginkan semua anak keturunan Adam, termasuk Adam, hidup di bumi dalam keadaan gelisah. Hidup dalam keadaan sedih.
Jadi kalau ada orang yang kemudian hidup sampai saat ini, di rumah dia gelisah, di kantor dia gelisah, kehidupan sosial dia tidak senang, dia tidak tenang, maaf, yang salah bukan cara hidupnya. Yang salah bukan Allah, tapi barangkali dia tidak mengambil pedoman kehidupannya. Nah, sekarang saya turunkan lagi, pelan-pelan, sampai ketemu ke sini, Islam, sampai ke Nusantaranya. Adam turun ke bumi. Fokus. Setelah itu kemudian, secara singkat, ya, kata para cendekiawan, ketika turun terpisah, Adam turun di wilayah Asia Selatan, dekat dengan India. Sedangkan Hawa turun di kisaran Jeddah, dekat Saudi sekarang. Makanya disebut dengan Jeddah, artinya nenek. Jeddah. Kalau antum nanti pergi haji atau umrah, dan saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum ada undangan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau main ke Jeddah, itu ada Laut Merah, ada Masjid Ar-Rahman, Ar-Rahmah yang disebut dengan Masjid Terapung. Anda lurus sekitar 100 meter, sebelah kanan ada batu bata warna coklat, di situ di lingkar ada tulisan Maqbarah Hawa, kuburannya Hawa. Baik, tapi karena sejarawan itu bukan kuburan, tapi tempat pertama diturunkan di situ. Tayyib, maka ini berjalan, tiba-tiba dari jauh akan bertemu di satu titik, kayaknya saling kenal. Dari jauh kelihatan, kayaknya saya tahu nih. Ini juga, oh iya kayaknya saya tahu nih. Nah, jelas tahu kan di bumi belum ada orang saat itu, cuma berdua. Cuma 2 orang aja, Adam dan Hawa. Ya. Baik, tahu Arafah dalam bahasa Arabnya. Ketika sifatnya semakin ketahuan, maka dijamakkan jadi Arafat. Maka keduanya bertemu sampai naik ke atas bukit. Bukit disebut dengan Jabal. Ketika sudah bertemu, maka tumpahlah sifat kasih yang dalam dari keduanya. Sifat kasih yang sangat dalam disebut dengan rahmah. Sampai hari ini disebut dengan Jabal Rahmah di tempat ini. Maka singkatnya kemudian kedua bertemu, Adam berkeluarga lagi, maka kemudian istrinya mulai mengandung, kandungan ringan, kandungan berat, sampai kemudian melahirkan. Quran surah 7 ayat 189 tadi. Mulai diberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Mulai keturunannya punya keturunan lagi, ya berkembang lagi, Quran surah keempat ayat yang pertama. Sampai kemudian menyebar. Ada beda suku, ada beda keadaan, ada beda tempat, syu'ubah wa qabail. Ya, ada beda syu'ub, beda komunitas. Mulanya RT, RW, kecamatan, ya sebelumnya kelurahan, kabupaten, provinsi, negara, menyebar seluruhnya. Bahkan sukunya bisa beda-beda. Jadi poin pertama, saya berhenti di sini. Umat manusia mulai menyebar dari Nabi Adam, semakin meluas tempat tinggalnya, disebut terakhir oleh Al-Quran dengan penyebaran komunitas manusia yang berbeda-beda tempat. Sudah mulai beragam. Nanti kita sampai ke Nusantara di ujungnya. Baik, pertama, bagaimana penyebarannya? Dan sekarang sampai ketemu kalimat Islam. Ya, seperti apa Islam yang dibawa kemudian oleh Adam alaihissalam? Baik, mari kita lihat dulu. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingat tadi? Dalam turunnya membawa apa? Pedoman hidup. Disebut apa? Hudan. Sekarang perhatikan. Ketika Adam turun membawa hudan, bertemu dengan Sayyidah Hawa, mulai berumah tangga, maka turunlah kemudian keterangan dalam Al-Quran. Saat itulah kemudian ditunjuk Adam alaihissalam untuk membawa risalah bagi dirinya sendiri dan lingkungan terdekatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 130, ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Fokus, Quran surah ketiga ayat ke-33. Saya mau masuk ke sini dulu. Innallaha astafa Adam. Fokus. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih. Demikian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Padahal memilih dalam bahasa Arab itu ada 2. Satu ikhtara, kedua istafa. Kalau disebutkan ikhtara, itu cuma milih saja. Ana sa'akhtar hadzal wahid liyamhu ma huwa al-maktub fi as-sabwarah. Saya memilih satu orang di antara Anda supaya mau bantu saya menghapus di papan tulis. Itu ikhtar namanya. Orangnya disebut mukhtar. Tapi kalau ada seseorang dipilih untuk diberikan misi suci, maka kalimatnya berubah dari ikhtara jadi istafa. Namanya disebut dengan Mustafa. Karena itu setiap nabi dan rasul ketika kemudian akan diberikan dengan nama sifat pilihannya, maka mereka dikenal dengan istilah Mustafa.
Fokus ya. Jadi ketika Allah menyebutkan kalimat innallaha astafa Adam, itu artinya Allah bukan sekedar menurunkan Adam sebagai manusia pertama di bumi, tapi sekaligus turun dengan membawa tuntunan kehidupan, pedoman yang disebut dengan hudan, dan juga istafa, Allah menjadikannya sebagai pembawa risalah pertama untuk diri pribadinya dan keluarganya. Nah, sekarang teman-teman, lihat betul ini ya. Tidak pernah disebutkan pembawa risalah dalam Al-Quran, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain, kecuali disebutkan kalimat Islam melekat pada dirinya. Saya ulang, kecuali disebutkan kalimat Islam melekat pada dirinya. Mari kita lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Posisi paling kiri di pertengahan. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Aslim, Islamlah. Ketika Rabbnya mengatakan kepada Ibrahim, aslim, kamu itu Islam. Maka beliau berkata, qala aslamtu li rabbil alamin. Beliau berkata, saya Islam, saya berserah diri, saya masuk dalam Islam kepada Rabb penguasa alam. Perhatikan, Ibrahim disebut istafa, Ibrahim. Persamaannya, kembali ke Quran surah 3 ayat 33. Ibrahim disebut dengan istafa, orangnya disebut dengan Mustafa. Disebut Islam. Persamaan keduanya, Adam disebut dengan istafa, Mustafa. Kalau kita buat persamaan, Ibrahim, Mustafa, Islam. Kalau kita tutup yang ininya, Mustafa sama dengan Islam. Kalau kita turunkan ke sini, Adam sama dengan Mustafa. Berarti Adam pun sama dengan Islam. Paham? Maka ketika Adam diturunkan ke muka bumi, tidak sekedar beliau turun menjalani kehidupan di bumi, tapi satu, bawa pedoman, yang kedua, beliau telah membawa Islam. Pertama kali diturunkan ke muka bumi. Jelas? Jadi Islam bukan lahir di masa Nabi Muhammad SAW. Awas, ingat betul itu. Tapi Islam sudah sejak datang ke muka bumi, sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Paham? Awas, hati-hati ya. Anda mesti bedakan antara cara berislam dengan Islam. Itu beda. Kalau disebutkan Islam, itu dinnya. Pegangannya. Kalau disebutkan cara berislam, itu disebut dengan syariatnya. Cara kita mempraktekkan nilai keislaman. Cara berislam di masa Nabi Adam, beda dengan generasi setelahnya. Lebih lengkap lagi. Generasi setelahnya lebih lengkap lagi. Zaman kita lebih lengkap lagi. Itu disebut dengan syariat. Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-48. Saya turunkan. Mohon izin sebentar, saya terlampau cepat. Baik, saya lambatkan sedikit. Adam turun, membawa hudan pedoman hidup, dan disebut Islam. Apa Islam yang dimaksudkan? Din. Quran surah ketiga, ayat 19. Fokus. Lihat sini ya. Pedoman kehidupannya disebut hudan, pegangan keyakinannya disebut dengan ad-din. Cara menunaikan ad-din itu disebut dengan syariat namanya. Syariat. Kalau syariat diikuti disebut dengan syir'ah, syir'atun. Syariat kalau diikuti disebut dengan apa? Syir'atun. Quran surah ke-5 ayat ke-48. Lihat di pertengahan ayatnya. Quran surah ke-5 ayat 48. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat ketika berganti generasi, kami tuntunkan berikan syariat yang sesuai dengan pola kehidupannya. Syariat zaman Nabi Muhammad beda dengan syariat zaman Nabi Musa. Syariat zaman Nabi Musa beda dengan zamannya Nabi Isa setelahnya. Syariat zaman Nabi Isa beda dengan zaman Nabi Ibrahim. Tapi semua syariat ini dalam bingkai yang sama disebut dengan Islam. Jadi kalau Anda ingin sebutkan Adam, Islam. Nabi Nuh, Islam. Nabi Musa, Islam. Sampai ke Nabi Muhammad SAW, apa namanya? Islam. Baik, puncaknya Quran surah keempat ayat 163. Saya agak cepat. Paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 163. Saya urutkan. Inna awhayna ilaika Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu risalah Islam. Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Risalah yang sama seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Perhatikan. Pertama Adam,
Apa agamanya? Islam. Baik. Adam nabi bukan? Nabi, Rasul bukan? Saya ulang. Nabi bukan? Rasul bukan? Baik. Yang bilang nabi dan Rasul angkat tangan. Baik. Yang bilang nabi bukan Rasul angkat tangan. Baik. Sisanya wallahu alam. Oke. Lihat sini. Adam, nabi bukan Rasul. Hanya nabi saja bukan Rasul. Kalau nabi itu hanya membawa risalah untuk dirinya dan orang terdekatnya. Kalau Rasul itu membawa risalah untuk diterangkan kepada umat. Sudah ada umat. Zaman Nabi Adam siapa umatnya? Yang ada cuma Adam dengan keluarganya. Karena itu Adam Nabi bukan Rasul. Tapi agamanya disebut apa? Islam. Baik, tuntunannya disebut apa? Syariat. Baik, syariat. Kemudian tadi Adam sudah berkumpul, punya keturunan, menyebar. Sampai ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena penyebaran sudah luas, sudah macam-macam, diutus Nabi Nuh untuk meluruskan kembali. Kembali kepada Islam. Islam. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Setiap generasi kurang lebih 1000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail, bin Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. 6 generasi. Nuh disebut oleh Al-Quran Islam. Diberi wahyu untuk menyebarkan kepada umatnya untuk kembali kepada Islam. Quran surah keempat ayat ke-163. Lihat kalimatnya. Inna auhayna ilaika Muhammad kami wahyukan kepadamu risalah. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ayat ini ingin menegaskan Nuh pun membawa risalah Islam. Nuh Islam. Fokus. Setelah Nabi Nuh terus muncul sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita selingi misal dengan Nabi Ibrahim. Misal. Ibrahim, Islam. Quran surah kedua tadi, ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Islam kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim, Islam. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim bin Azar, atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Islam. Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad SAW. Baik zaman terus berganti, masa terus berganti, semakin banyak komunitas, ada yang menyebar, daerahnya mulai banyak. Ya, bahkan mulai dibentuk oleh kita ada istilah ada Arab, ya. Ada kemudian ada Asia, ada kemudian ada Eropa dan seterusnya. Baik dari zaman sampai ke Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ibrahim ada kisaran 29-30 generasi. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau jelas Islam. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang penting saya ingin sampaikan. Fokus. Di sini komunitasnya masih sedikit. Diminta menyampaikan Islam pada komunitas terbatas. Sampai ke zaman Nabi Ibrahim, komunitas masih terbatas. Tapi Nabi Muhammad SAW punya misi yang berbeda. Karena beliau penutup semua rasul, penutup semua nabi, maka risalahnya beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Turun Quran surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa lil alamin, rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad supaya membawa risalah Islam untuk disebarkan ke semua alam sampai dengan alam ini berakhir. Baik, saya mau tanya kepada antum semuanya. Nabi Muhammad SAW turun di mana? Lahir di mana? Mekah. Hijrah ke mana? Adanya di mana? Di Arab. Baik, adanya di Arab. Fokus, pelan-pelan. Arab bagian dari alam bukan? Bagian dari alam. Dunia bagian dari alam. Dunia bagian dari alam. Bumi bagian dari alam. Ingat ya, kalau bumi itu tempatnya. Kalau dunia itu sifatnya. Ingat ada dunia, ada ardun, itu beda. Kalau ardun itu tempatnya. Setiap yang dipijak disebut dengan ardun. Sifatnya disebut dengan dunia. Sesuatu yang sangat singkat, dekat. Makanya setiap yang hidup di bumi itu punya perasaan kayaknya dekat. Baru sebentar kayaknya kemarin begini, sekarang sudah ketemu lagi.
Kemarin kayaknya baru ketemu, baru aja sekolah, sekarang sudah punya cucu. Singkat, cepat. Kayaknya baru tadi kita ketemu, sekarang sudah mau berpisah lagi. Cepat, singkat. Sifatnya disebut dengan dunia. Orangnya disebut dengan Dani. Dani itu orangnya. Ada yang namanya Ahmad dengan Dani. Ahmad Dani, dekat. Ya. Perempuannya pakai tak, Dania. Nia dan Niati, dekat. Ya. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Zaman Nabi Adam masih sedikit. Zaman Nabi Nuh mulai meluas. Nabi Ibrahim lebih luas lagi. Zaman Nabi Muhammad SAW, maaf, masyarakat sudah menyebar semakin lebih luas lagi. Tapi sifat dakwahnya, mohon izin, kalau ini hanya komunitas setempat, ini komunitas setempat, Ibrahim komunitas setempat, Nabi Muhammad mencakup semua wilayah yang ada di bumi. Bahkan alamin, sepanjang masih ada alam, di situ tugas Nabi untuk memberikan risalah Islam. Sementara pada masa Nabi Muhammad SAW, wilayah di bumi sudah menyebar banyak komunitas, orang sudah banyak terpecah-pecah. Di antaranya, bahkan 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan 500 tahun disebutkan sebelum Masehi. Lihat api sejarah halaman ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Disebutkan oleh pengarang buku tersebut, ya, Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, 500 tahun sebelum Masehi, 500 SM sebelum Masehi, itu sudah ada hubungan dagang, niaga antara orang-orang di Arab, disebutkan Arab, Cina, India, sampai Nusantara. Di kalimat Nusantara sudah disebutkan 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi SAW dilahirkan 571 Masehi. Artinya 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu bumi sudah mulai meluas dengan penyebaran banyak penduduknya. Sebagai, awas, benarnya firman Allah di Quran surah ke-49 ayat 13. Inna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'ub wa qabail. Manusia mulai meluas. 1000 tahun sebelum Nabi SAW dilahirkan, lihat, sudah ada Arab, sudah ada Cina, sudah ada India, dan Nusantara sudah disebutkan. Nusantara disebutkan 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang pelan-pelan, lihat kalimatnya. Sekarang kalimat Nusantaranya ketemu? Belum. Di Quran nggak akan ada, Pak. Karena di Quran nggak akan disebutkan. Inna arsalnaka ila Nusantara, nggak ada.